Pemirsa, sampai saat ini COVID-19 terus menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Namun sayangnya penyebaran COVID-19 ini juga dibarengi oleh informasi yang salah yang tentunya memicu kesalahpahaman di masyarakat. Salah satunya kita lihat apa saja yang menjadi hoax dan berkembang di masyarakat adalah mengenai masker wajah yang dapat melindungi diri dari virus. Faktanya masker bedah standar tidak dapat melindungi diri dari SARS-CoV-2 yaitu virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 karena tidak dirancang untuk memblokir partikel virus untuk mengenai wajah. Masker ini tujuannya justru mencegah orang yang terinfeksi menyebarkan virus kepada orang lain dengan memblokir percikan partikel pernafasan yang dikeluarkan dari mulut. Jadi orang sehat tidak membutuhkan masker wajah jenis apapun. Mitos yang kedua ataupun hoax yang kemudian tersebar di kalangan masyarakat adalah mengenai virus SARS-CoV-2 terbentuk di laboratorium. Faktanya, hingga saat ini tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 adalah buatan manusia. SARS-CoV-2 sangat mirip dengan dua virus corona lain yang juga memicu wabah beberapa tahun yang lalu, yakni SARS-CoV dan MERS-CoV. Baik SARS-CoV-2, SARS-CoV maupun MERS-CoV diduga berasal dari kelelawar dan kemudian penelitian mengenai asal mula dari SARS-CoV-2 sendiri masih kemudian terus dilakukan. Mitos yang saat ini juga berkembang di masyarakat adalah mengenai orang yang terinfeksi COVID-19 pasti akan meninggal. Dan faktanya adalah informasi ini salah ataupun tidak benar karena menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Tiongkok pada 18 Februari 2020, ada sekitar 81% orang yang terinfeksi merupakan COVID-19 dengan status ringan, 13,8% merupakan COVID-19 parah, dan kemudian sekitar 4,7% kritis. Dan data sejauh ini menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 sekitar 2,3%. Orang-orang yang memang memiliki resiko lebih tinggi terpapar COVID-19 adalah orang-orang yang lanjut usia ataupun memiliki kondisi kesehatan yang buruk yang memang bisa kemudian meningkatkan resiko untuk nantinya mengalami penyakit parah ataupun komplikasi. Dan berdasarkan data Case by John Hopkins hingga tanggal 3 Maret, dari sekitar 90.953 kasus, 47.995 diantaranya berhasil disembuhkan. Kita akan bergeser pada hoax yang berikutnya di mana hewan peliharaan dapat menyebarkan virus SARS-CoV-2. Dan faktanya adalah menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti kucing dan anjing dapat terinfeksi virus corona apalagi menyebarkannya ke manusia. Yang paling penting adalah bagaimana mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kemudian kita akan lihat informasi berikutnya yang saat ini tersebar di masyarakat bahwa anak-anak tidak akan terkena COVID-19. Faktanya adalah akan ada kemungkinan ataupun kemungkinan anak-anak terkena COVID-19 masih terbuka meski beberapa statistik awal menunjukkan bahwa anak-anak lebih kecil kemungkinan tertular virus dibandingkan oleh orang dewasa. Sebuah studi di Tiongkok dari Provinsi Hubei menemukan bahwa lebih dari 44.000 kasus COVID-19, sekitar 2,2% melibatkan anak-anak di bawah usia 19 tahun. Dan kita akan ke hoax berikutnya ataupun informasi yang saat ini menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat adalah mengenai paket dari Tiongkok tidak aman. Faktanya adalah menerima surat atau paket dari Tiongkok tidak mendatangkan masalah. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa virus corona tidak bertahan lama pada objek seperti surat dan paket. Berikutnya adalah mengenai informasi si virus corona ataupun SARS-CoV-2 ini dapat menular melalui buah impor. Faktanya adalah virus corona menular antar manusia, tetapi penularannya mulai kontak langsung yaitu dalam bentuk droplet atau melalui batuk dan juga bersin. Ya, itulah tadi beberapa informasi yang kemudian sempat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terutama seputar COVID-19.